Awir dan kawan-kawan, saya minta untuk melaporkan bentuk proyeknya. Ini suaranya siapa ini yang... Jadi untuk melaporkan secara berkala proyeknya. Ya, yang itu ya. Ada mau bikin restoran. Ya, ini restorannya Shop. Oke. Berkala teman-teman melaporkan terkait dengan proyek. Ini ya. Tunggu ya. Jadi minggu depan begitu skenario perkuliahannya. Jelas? Kita paling tidak berjalanlah kurang lebih 30%-an lah proyeknya Anda. Oke? Musawir, Rivaldi. Ya, Pak. Oke, jadi itu ya. Kita minggu depan mulai diskusi itu. Dan bagi yang sudah tidak ada lagi pertanyaan, ya Pak, proyek saya tidak sesuai dengan sekolah saya, sudah tidak ada. Jadi minggu ini sudah harus terlaksana, run, supaya ada pemantauan secara berkala. Jadi nanti jangan sampai baru di akhir, baru kok kerja semua, termasuk bentuk laporan dan sebagainya. Dan dicicil juga dokumentasinya sebagai bukti pelaksanaan Anda. Oke? Ini lagi satu. Bagaimana caranya ini? Bagaimana ini caranya? Kasih ke situ. Nggak bisa, nak biarkan di situ. Nanti cari Pak Parwoto, kusin Pak Parwoto. Oh, ini bukan kursinya ini, itu baru ini. Iya. Ini. Jadi itu minggu depan tolong disiapkan. Mungkin saya akan sampel untuk minggu depan yang akan tampil pertama, mungkin mulai dari Pak Musawir, Pak Rivaldi, lalu Fitriana, sama siapa ini? Erna. Jadi 4 orang ini minggu depan saya minta progresnya dulu, ya. Langsung kita akan diskusi panjang di situ. Yang lain boleh mengkomentari, menambah, memberikan saran. Oke? Maaf Pak, Erna. Erna yang mana Pak? Soalnya di kelas kami ada 2 Erna. Oh begitu. Oh, ya Erna Suma. Oh ya ini. 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 Jadi itu ya. Yang merah. Oke. Itu ya. Jelas? Jelas. Oke. Mungkin itu dulu ya Wahyu dan teman-teman. Ada yang mau kalian tanyakan? Karena saya mau bergeser. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, yang jelas orang-orang yang saya sebut sudah harus siap. Besok minggu depan kita diskusi terkait kendala, permasalahan yang sudah kalian lakukan. Meskipun sedikit, entah progresnya 30%, Pak, 20%. Yang jelas jangan sampai tidak ada sama sekali progresnya, harus berprogres. Ya, baik, Pak. Ya. Tabe Pak mau bertanya Pak. Oke, silakan. Kalau misalnya Pak proyeknya itu mengajari anak-anak untuk buat keterampilan dari kayak daur ulang begitu, bekas plastik, botol plastik begitu, bisa Pak? Kira-kira apa relevansinya nanti ketika dikaitkan dengan
ke pendidikan. Selama masih memungkinkan, boleh. Begitu Pak. Kan kalau misalnya endingnya itu kan akhirnya maksudnya hasil akhirnya itu kan Pak dari hasil keterampilan itu kan Pak bisa dipakai misalnya di sekolah, digunakan di kelas, atau bisa juga dijual menghasilkan uang misalnya begitu. Siswa, Kenapa dari segi siswa dan guru? kalau dari segi siswa Pak, siswanya itu keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu cuma 56 orang Pak. Jadi otomatis jadi dari anggaran biaya dana bosnya itu juga sedikit sekali Pak, karena kan sesuai dengan kelas siswanya berapa. Nah, kemarin saya sempat cerita sama wali kelasnya untuk bikin misalnya kayak pojok baca atau apa begitu, tapi gurunya bilang kalau kayak bantuan dana begitu kayaknya nggak bisa juga Pak, karena mereka saja masih kekurangan dari segi fasilitas Pak. Jadi kalau misalnya kayak begitu Pak, saya semua yang gitu dan perlu banyak biaya karena bukunya juga Pak masih kurang. Jadi kalau misal kayak begitu Pak, saya sendiri yang suplai bukunya kalau begitu Pak. Maksudku enggak harus kok buat begitu. Kok kan bisa untuk media tradisional dari barang bekas kan bisa melatih guru-guru membuat media tradisional barang bekas. Jadi minggu ini buat media ini dari barang bekas, berikutnya minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, kan begitu. Jadi bagaimana memanfaatkan media barang bekas menjadi media pembelajaran, atau bagaimana memanfaatkan media yang ada di sekitar menjadi media pembelajaran, kan seperti itu. Harapannya itu tidak kita nanti bernilai uang, tapi investasi kompetensi. Kalau misalnya kayak begitu Pak, yang daur ulang itu, yang misalnya anak-anak dilatih, diajar untuk bikin misalnya keterampilan dari bahan bekas, bisa begitu Pak? Enggak, kira-kira nanti terus kalau setelah anak-anak bisa bikin itu untuk apa? Kan itu kan bisa jadi kalau bikin barang bekas untuk begitu kan ada di mata pelajaran SPDP itu. Iya Pak. Karena iya Pak, karena kebetulan di mata pelajarannya juga Pak jarang juga anak-anak diajari keterampilan begitu Pak. Jadi Kalau sudah makannya taruh situ ya. oke. Ya, itu yang makanan. Makannya yang nanti panas. Jelas, ada pertanyaan? Sudah? Jadi usahakan programnya itu yang nanti berkaitan dengan investasi. Ketika Anda tinggal itu bukan hanya investasi barang ya, tapi kompetensi apa yang diharapkan nanti berubah. Ya, ada mau pakai kursi yang ini buat restoran. Bisa. Kursi ini. Ya, mau pakai kursi yang ini. Pergi ke restoran. Ya.
Macam mau ambil ini. Ada lagi pertanyaan? Macam Nggak bisa, mau nah. ini. Atau ini dorongan ke sana? Apa? Ini mau cari dorongan ke sana. Saya Pak, saya Oke, silakan. jadi begini Pak, dulu waktu semester 1 itu saya berlokasi PPL itu berbeda dari teman kelas yang bergabung sama kelas lain. Terus ada proyek dari teman PPL yang akan dilaksanakan itu di satu lokasi sekolah Pak. Contohnya misalnya pelaksanaan Jangan lupain di tempat makannya, oke? akan di Makassar, Pak, SD yang berada di Makassar. Kemudian dalam satu kelompok itu nanti pelaksanaan proyeknya semua anggota kelompok datang ke Makassar untuk pelaksanaan proyek itu, Pak. Apakah saya di kelompok PPL saya atau proyek ini harus dilakukan di lokasi saya itu, Pak. Saya sekarang boleh ikut pelaksanaan proyeknya PPL 1 di Makassar, Pak. Bagaimana dengan itu, Pak? Loh, tunggu. Sekarang dulu PPL, pelaksanaan PPL. Sekarang PPL di mana sih? Restoran. Di Bone, D22 JPE. Di mana? Di SD, di Bone, Pak, di Bone, SD Negeri 22 JPE. Proyek di Makassar. Iya, Pak, proyeknya di Makassar. Oh, iya. Jadi sekarang ininya di mana? Iya, Nah, Pak. kalau bisa di tempatnya Anda saja. Oh iya. Kemudian apakah proyek ini Pak boleh dilaksanakan itu sama dengan kelompok lain Pak? Apa misalnya di sekolah saya itu kan kekurangan tidak ada pojok baca. Apakah proyek saya itu boleh diubah menjadi pojok baca mengikuti dari teman kelompok yang lain Pak? Boleh saja, asalkan memang itu sama-sama di Anda. Cek, terdengar suara saya? Iya Pak, terdengar Pak. Jadi proyek ini Pak boleh saya boleh mengadakan proyek misalnya pembuatan pojok baca itu boleh saya lakukan di sekolah saya tapi tidak boleh mengikuti dari proyek kelompok lain Pak. Boleh, asalkan identifikasi permasalahannya sama loh ya. Iya Pak, iya Pak. Ada lagi? Saya Pak. Oke, silakan. Begini Pak, kan saya berdua di sekolah lalu sudah juga komunikasi dengan teman saya. Rencananya itu yang anak kampus mengajar, mahasiswa kampus mengajar di sekolah saya, dia ada juga proyek pojok bacanya Pak. Lalu kita komunikasikan ke Kepsek, lalu saya bilang bagaimana Ibu dengan pojok baca, saya berkolaborasi sama anak kampus mengajar, lalu katanya bilang boleh yang lain. Nah, temanku ini yang teman PPL menyarankan sesuai dengan pas proyek kepemimpinan satunya Pak, sosialisasi terkait bullying. Kepala sekolah juga mengiyakan, soalnya di sana rencananya ada kayak penilaian akreditasi lagi. Apakah boleh Pak dilaksanakan sosialisasi terkait bullying Pak untuk proyek kepemimpinan kami? Boleh, yang sifatnya itu berkala, maksudnya bukan sekali selesai, mungkin 2 kali, mungkin sekarang bullying terkait secara konsepnya, berikutnya terkait penerapannya, boleh. Kalau itu memang dibutuhkan loh ya, bukan kalian yang membutuhkan, tapi yang dibutuhkan sekolahmu. Nanti kalau kalian yang membutuhkan itu tiba-tiba asal sembarang buat terus
Jadi kau sampaikan kalau sekolah yang butuhkan berarti itu jadi bermanfaat. Iya Pak, karena betul-betul memang dibutuhkan Pak. Dari kemarin juga ditanya sama kepala sekolah, soalnya ada penilaian akreditasi. Oke, enggak apa-apa. Sudah selesai. Lalu sini. Ada lagi? Kalau sambil menunggu teman-teman bertanya tentang proyeknya Pak, saya ingin bertanya terkait pelaksanaan perkuliahan minggu depan Pak, karena insya Allah Pak, kalau menurut kalender dan perhitungan itu Pak, minggu depan itu sudah bulan puasa Pak. Apakah alangkah baiknya tetap di jam 4 Pak sampai jam 5 atau bagaimana Pak? Cari mau waktu lain coba Wahyu. Tunggu sebentar. Sebentar dulu. Saya dulu. Saran saya teman-teman kalau bisa jam 2 malam sebelum sahur begitu. Jadi nanti setelah kuliah pas makan sahur. Gokil gitu ya Kak. Gokil. Saran Mantap. yang Mantap dapat sekali. dipertimbangkan itu. Kita ganggu Kak Reski tawa Kak. Iya betul, yang sudah berkeluarga ini Kak, waktunya tahu Kak Iya. Kalau tidak yang bisa siang ibu toh, Kak. itu memasak jam 2. Seperti Ibu Erna. Kak Reski masak mau bangun. Papa Ji sekali-kali bangun subuh. Oh iya, astagfirullah. Kita Kalau saya tergantung ke Ardi. saya sebenarnya kalau jam 2 tergantung Kenapa saya? Saya tadi ganggu ke Ardi Nggak bisa, ada bilang 2. uminya Aira. Oh, Kak Ardi. Udah lah. Jangan jam 2. Jam 1. Ngarang. Bagaimana kalau jam 2 siang? Atau bagus itu sambil kuliah sambil menunggu waktu buka puasa. Lucunya tidak ngabuburit. Ngabuburit. Ngabuburit itu adalah kuliah. Oke. Jadi bagaimana kalau dimajukan jam 3:30? Atau ganti hari lain? Ini hari Cek terdengar sudah ya? kalau setelah Bapak sama Iya Pak. Pak didengar. Jadi bagaimana? Ya, Kalau sarapan saya sih ya, makanan iku ya. Aku tempat itu orang ini. Makanannya banyak. Iskan. Ya. Nih makanannya ya. Ya. Makanannya. Ini. Udah? Ini. Inilah. jadi bagaimana kalau dimajukan 3:30? Oke. Atau kalian ada waktu longgar lainnya?
Bagaimana? Ya, ke tempat itu. Nah, orang nyanyi. Gimana kalau jam 2 siang, Pak? Jam? Jam 2 siang. Jam 2 siang. Jam tidur nyari Valdi tahu. Nggak bisa kalau jam 2 siang karena mengajar juga. Ya. Kalau di hari Kamis full saya. Kosong mulai 3:30. Ya, Iya Pak, jadi kita setelah bagi sholat dulu, asar oke? ya Pak. Oke. Ya. Ya. Ya, mulai di jam 8 buka tokonya. Oke. Jadi bisa mulai 3:30 atau diganti hari lain. Yang penting cocok sesuai berapa? Oh, pagi. 4:30. Pagi. Ya. Minggu depan karena kalian buka puasa pertama, kan ini juga kalian sudah di kampung masing-masing toh? Ada yang masih di Makassar? Enggak ada toh? Karena di Makassar, Pak. Oh, karena orang Makassar. Iya, Pak. Maksudku yang bukan orang Makassar. Sudah kembali semua Nggak ke ada kampung. yang. Nah iya berarti kan aman Ji. 4:30, 4:30. Ya maksimal jam 5 lah. Minggu depan. Iya Pak, setuju Pak. Oke. Oke, jadi minggu depan kita mulai jam 3:30. Setelah saya mengajar, karena 3:30 itu saya baru selesai mengajar juga. Mungkin telat-telat sedikit sambil saya sholat. Jadi lalu lanjut ke Anda. Ini rekaman ini ada durasinya untuk diupload Kak Wahyu? Tidak ada Ji Pak. Terus setelah direkam dibawa kemana? Ini saya rekam Pak karena waktu bicara dengan Kak Irna waktu awal pertemuan bilang dokumentasikan saja Wahyu kegiatan, kebetulan ini Zoom-nya Kak, jadi unlimited Kak, ini supaya tidak keluar ini dalam setiap 40 menit. Dokumentasikan di screenshot saja atau bagaimana? Untuk videonya nanti Pak kami kasih masuk di Google Drive Pak, jaga-jaga untuk pertemuan terakhir biasanya pihak PPG itu Pak minta semua dokumentasi pas di akhir. Jadi untuk screenshot itu Pak kami ada absen Pak. Kami sudah punya aplikasi absen, jadi kami screenshot nanti di situ ada dokumentasi selfie sama dokumentasi screenshotnya Pak. Oh gitu, oke. Tunggu. Jadi begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Saya foto dulu, saya absen dulu juga. Ya. Oke. Kelas apa ini Wahyu? PGSD 03 Pak. Nanti absen jadi ngaji. Iya benar Bu. Terus sekarang mau pilih sih. Iya habis ini. Oh, kalau sudah kepilih sih pulang. Oke. Mengajar di mana? Oh, dipilih sih. Iya. Ya? Enggak. Enggak. Terus mengajar di mana? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Wahyu, saya izin live dulu.
karena ada kegiatan lagi di Badan Penerbit. Jadi minggu depan kita mulai 3:30. Untuk presenter, saya minta nama-nama yang tadi saya sebut untuk langsung menampilkan, kita diskusi. Jadi kasih akses juga Wahyu untuk dia share screen. Jadi tampilkan saja sejauh mana progresnya supaya mudah terpantau. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin berapa orang lagi supaya nanti ketika di akhir benar-benar selesai proyek ini. Jadi per orang kita diskusikan nanti. Jadi supaya tidak sampai ada yang lolos. Berapa orang ini satu kelas? 32 orang, Pak. 32 orang. Baru ini pertemuan keberapa, Wahyu? Sudah pertemuan keempat, Pak. Baru total pertemuan 16 ya? Iya, Pak. 16. Termasuk UTS dan UAS. 16, berarti 12. Oke, mungkin setiap sekali pertemuan 4 orang. Suara apa ini di bawah? Nanti sambil kalau ada yang didiskusikan, jadi materi langsung masuk di situ. Coba di bawah sini. Nggak ada apa-apa. Ini Oke, mungkin itu ya Wahyu dan teman-teman yang lain. Saya minta yang tadi saya sebutkan untuk presentasi minggu depan. Dan bagi teman-teman yang lain, saya harapkan coba di bawah. sudah mencicil proyeknya, baik rencana maupun proposal yang sudah lengkap, sesuai dengan format proposal yang Anda buat di semester 1. Sehingga nanti bentuk laporan itu akan sinergis dengan proposal yang Anda kembangkan. Meskipun pada kenyataannya proposal Anda berbeda dengan proposal Anda yang di semester 1 berbeda dengan yang di semester 2, mengingat kondisi lingkungan yang berbeda di sekolah tempat Anda berada. Jadi ketika memang tidak memungkinkan ya harus diganti. Kalau judul Anda kebetulan sama dengan punya teman Anda tidak masalah, asal memang di sekolah itu butuh hal yang sama dengan sekolah lain yang mengadakan proyek tersebut. Mungkin itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lihat dulu ya Wahyu. Baik, Pak. Musawir. Nilai kalian bagi yang belum, adakah nilainya yang belum keluar itu? Kami juga bingung, Pak, bagaimana cara ceknya, Pak. Katanya di SIA, tapi kami belum dapat aksesnya, Pak. Loh, masuk di siamu, pakai akunmu nggak bisa masuk tak? Iya, Pak, tidak bisa, Pak. Setelah saya cek, saya kurang tahu teman-teman yang lain bagaimana. Pernah aja kemarin saya masuk Pak untuk cek, tapi belum dia ada kuliah keluar. Padahal kalau dilihat dia LMS ada nilainya. Oh enggak, nilaimu di SIA. Karena dosen tuh nginput 2 kali, di LMS sama SIA. Bulan Jadi cek. lalu Ya, cek cek. tidak ada keluar. Berarti tanya Bu Erna, di mana bisa dilihat nilai. Nah, Iya Pak, belum sih Pak.